Basic. Kali ini akan menampilkan soal-soal kebugaran jasmani untuk kelas 7. Ya, salah satu kemampuan untuk menggerakkan persendian serta otot pada seluruh dengan ruang gerak yang dinamakan ya C jawabannya. Derajat atau kemampuan kondisi seseorang dalam rangka melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, jawabannya adalah A. Kemampuan menggerakkan tubuh. Ya, jawabannya itu bisa anak-anak pause ya sendiri karena ini terlalu cepat. Ya. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur dari kebugaran jasmani adalah ya A. Stressing. Seseorang akan mempunyai kelentukan, kekuatan, dan daya tahan secara intensif berlatih selama ya titik-titik minggu atau berapa minggu. Jawabannya adalah B. 5-7 minggu. Seseorang yang mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang baik akan terhindar dari resiko ya A. Gangguan kesehatan. Awalnya tidur telungkup, lalu kaki rapat dan kedua tangan berpasangan di belakang kepala. Kemudian angkat badan dengan dada tidak menyentuh ke lantai. Gerakan tersebut merupakan latihan? Ya, jawabannya adalah B. Back up. Squat thrust adalah salah satu bentuk latihan. Ya, C. Daya ledak. Lari naik turun bukit merupakan atau latihan untuk meningkatkan. Ya, jawabannya adalah C. Daya tahan. Meloncat ke samping atau side jump adalah salah satu latihan untuk meningkatkan. Ya, C. Daya ledak. Landasan latihan sirkuit training adalah melakukan suatu jumlah latihan dalam waktu ya sesingkat-singkatnya atau sebanyak-banyaknya. Salah satu bentuk latihan kombinasi untuk meningkatkan kebugaran jasmani yaitu ya jawabannya C, sirkuit training. Kemampuan sekelompok otot untuk melakukan gerakan secara mendadak dan eksplosif dinamakan ya D, daya ledak otot. Bentuk latihan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kelentukan yaitu peregangan ya A, dinamis, statis, dan pasif. Berhubungan dengan tulang, otot, dan bagian lemak adalah ya C, fisik. Berikut ini yang merupakan komponen dasar kebugaran fisik adalah A, ketahanan paru jantung. Perubahan yang terjadi karena melakukan berbagai latihan dalam berbagai organ tubuh dinamakan ya A, efek latihan. Kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai tenaga cadangan untuk melakukan berbagai aktivitas yang dinamakan ya D, kebugaran jasmani. Berhubungan dengan pembuluh darah, efisiensi sistem jantung dan pernafasan atau paru-paru adalah B, fungsi organ. Nama lain dari kebugaran jasmani atau tingkat kesegaran yaitu jawabannya D,
physical fitness. Kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dinamakan C. Daya tahan otot. Latihan yang dapat digunakan untuk melatih daya ledak tungkai yaitu ya jawabannya adalah salah, jawabannya adalah A ya. Latihan kebugaran jasmani yang dilakukan secara teratur akan membantu seseorang mengurangi resiko penyakit C. Jantung. Seseorang tidak dapat mencapai kebugaran jasmani secara menyeluruh tanpa didasari oleh keadaan C. Kesegaran jasmani yang baik. Jarak tempuh lari untuk tes kebugaran jasmani yang dikenal di Indonesia yaitu lari 12 menit yang mempunyai jarak B 2,4 km. Kemampuan seseorang dalam menggunakan otot untuk menerima beban ketika bekerja dinamakan A. Kekuatan. Jenis latihan yang dapat dilakukan untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai yaitu C. Front jump. Cabang olahraga terbaik yang dapat dipilih untuk meningkatkan daya tahan paru, jantung yaitu A. Jogging. Komponen-komponen kebugaran jasmani antara lain yaitu bisa dibaca ya. Oke, jawabannya adalah B. Kekuatan, kelincahan, kelenturan, kecepatan dan daya tahan. Jenis latihan yang dapat dilakukan untuk melatih daya ledak otot tungkai dan paha yaitu kecuali A. Ya, jadi jawabannya vertikal jump, front jump, side jump itu betul. Ya, itu kecuali. Berhubungan dengan kelenturan, kecepatan, kelemahan, dan kekuatan adalah D. Respon otot. Jadi ada kelemahannya. Salah satu jenis latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kelincahan yaitu kelincahan A. Lari zigzag. Latihan yang dapat digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan yaitu jawabannya adalah A. Push up. Latihan melatih kekuatan otot tungkai dinamakan C. Squat jump. Kemampuan seseorang dalam melakukan atau memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya dinamakan B. Daya tahan. Jenis latihan untuk melatih kekuatan otot perut yaitu D. Sit up. Bentuk latihan yang mengharuskan seseorang melakukan gerakan dengan cepat dan mengubah arah dengan tangkas tanpa kehilangan keseimbangan dinamakan latihan A atau kelincahan. Pada umumnya bentuk-bentuk latihan sirkuit training disusun dalam bentuk D. Melingkar jadi melingkar. Tes kebugaran jasmani adalah jenis tes yang digunakan untuk mengetahui tingkat penggunaan titik-titik oleh tubuh. Penggunaan D. Penggunaan oksigen. Dalam program latihan kebugaran jasmani, kita harus tahu tujuan latihan yang kita capai, yang tidak termasuk bentuk latihan kekuatan
yaitu ya B, lari bolak-balik. Kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu, dari samping ke depan, dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang dinamakan ya B, kelincahan. Lari angka 8 adalah salah satu bentuk latihan kebugaran jasmani untuk meningkatkan ya B, kelincahan. Tingkat kelincahan seseorang sangat ditentukan oleh ya D, yaitu kecepatan dan kelentukan. Lari bolak-balik untuk mengembangkan daya tahan dan kelincahan dinamakan ya B, salteran. Ketika akan melakukan gerakan sit up yang baik, kedua kaki adalah ya B, sedikit dibengkokkan. Kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan keseimbangan dalam waktu sesingkat-singkatnya dinamakan D, kecepatan. Contoh bentuk latihan yang manfaatnya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kecuali lari sprint. Kalau lari sprint itu berarti kecepatan. Ya, dan itu terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.